Jokowi menyatakan satu paket iya pada saat pemilihan, pada saat pengajuan calon, iya satu paket. Tapi setelah mereka bertugas ya masing-masing. Kalau sekarang, kalau saya pribadi belum melihat ada di mana Gibran membuat suatu kesalahan. Kita juga kalau mau mengajukan permohonan pemakzulan seorang wapres kan kita jangan salah juga ngajukan ke presiden. Ya, salah kamar kan, salah pintu kan, kita ajukanlah ke DPR. Persoalan itu ditanggapi atau tidak itu urusan lain. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Hari ini seperti biasa spesial interview kembali menghadirkan bintang tamu yang top, keren, dan pastinya mengedukasi. Sudah ada di samping saya Bang Deoli Payumara. Ya, Bang Vincent. Pengacara dengan gaya nyentrik tapi otaknya mengerikan kalau ngomong serius orang ini. Tapi hari ini kita mau ngobrol santai aja walaupun temanya berat ya Bang. Iya. Ya. Berat enteng sama aja lah. Berat enteng lah kan, lihat berat enteng sama aja kata Bang Deo. Bang, sebagai anak negeri ya, kayaknya bukan cuma saya. Mungkin orang-orang lain di luar sana juga mulai khawatir, mulai gelisah, mulai cemas dengan melihat kondisi negara kita ya kan. Selalu ada keributan. Kemarin ini jasa Jokowi di persoalan kita pernah ngobrol di tempat abang waktu itu. Dan sekarang ada isu yang lebih mengguncang kata orang. Itu isu pemaksulan Gibran. Bang, sebagai Bang Deo ini bukan cuma pakar hukum, bukan cuma praktisi hukum, tapi bisa melihat satu peristiwa dengan spektrum yang lebih luas. Kalau abang melihat isu ini Bang, apa yang abang mau katakan Bang? Ini isu tentang Gibran ya. Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Ini berat ini isunya nih sebenarnya. Jadi ini mengenai persoalan permohonan atau permintaan pemakzulan terhadap Gibran sebagai wakil presiden ya Republik Indonesia. Sebenarnya ini kalau dibilang enteng, ini sebenarnya berat. Tapi kita bisa bahas ini secara enteng-enteng saja ya. Tapi ini masuk ya. Jadi Gibran ini kan menjadi wapres, kemudian presidennya kan tentunya adalah Prabowo Subianto. Mereka ini kan dalam pemilihan itu satu paket. Pengajuan mereka sebagai calon presiden wapres itu satu paket. Dalam pemilihan, undang-undang pemilu, dan terpilih. Tapi setelah mereka bekerja, mereka itu bukan satu paket lagi dalam hal persoalan hukum atau dalam hal keadaan hukum. Begitu. Jadi ketika mereka sudah menjabat satu sebagai presiden, satu sebagai wapres, masing-masing berjalan dengan wewenang dan tugasnya. Presiden tugas dan wewenangnya ada, wapres juga tugas wewenangnya ada. Dengan payung hukum yang berbeda juga Bang ya? Payung hukumnya sama tentunya. Sama. Undang-undang dasar tahun 1945, payung hukumnya kan. Tapi kemudian karena mereka sudah punya tugas dan wewenang masing-masing. Tugas presiden memimpin pemerintahan, menjalankan pemerintahan. Tugas wakil presiden salah satunya membantu presiden, bla 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 kan gitu kan. Nah, jadi mereka masing-masing sebagai subjek hukum. Subjek hukum pejabat namanya, subjek hukum pejabat. Jadi kalau salah satu kemudian dianggap bersalah, tidak kemudian jadi satu paket sebagai semuanya bersalah. Ya, berarti begitu. Yang dikatakan Pak Jokowi kan Pak Jokowi udah sempat menanggap itu bahwa dia bilang ya mereka itu kan satu paket, presiden dan wakil presiden. Berarti ya satu paket dalam pemilihan presiden wapres satu paket kan supaya terpilih berdua kan. Tapi ketika sudah menjabat ada jabatan presiden sendiri, jabatan wapres sendiri. Ketika ada persoalan-persoalan terkait tugas dan wewenang jabatannya, ya masing-masing bertanggung jawab terhadap subjek hukumnya mereka sendiri. Itu bisa jadi institusi berbeda ya Bang? Dua institusi berbeda, tapi kan satu institusinya presiden, satu wakil presiden. Koordinasi iya, dalam struktural iya, tapi mereka masing-masing menjabat dalam kapasitasnya begitu. Jadi tidak lagi satu paket.
gitu. Satu paket hanya pemilihan aja. Jokowi menyatakan satu paket iya pada saat pemilihan, pada saat pengajuan calon iya satu paket. Tapi setelah mereka bertugas ya masing-masing. Kayak tugas Panglima TNI sendiri, tugas Menteri Sosial sendiri, kan begitu. Kan punya wewenang masing-masing, tupoksi masing-masing. Kalau menteri bikin salah, ya menteri ini sebenarnya bertanggung jawab. Begitu. Sama juga kalau Wapres bikin salah, dia bertanggung jawab. Atau presiden bikin salah, presiden bertanggung jawab. Presiden bikin salah, kemudian dimaksudkan, yang ganti Wapres. Begitu. Wapres bikin salah, presiden bisa ganti Wapres baru. Begitu. Ada diatur undang-undang. Begitu. Oke, jadi dalam sejarah itu nggak ada pemakzulan wakil presiden. Yang ada pemakzulan presiden rata-rata. Itu sejarah kan Gus Dur juga begitu dimaksulkan. Ya. Kenapa Gus Dur mudah dimaksulkan atau diberhentikan? Karena waktu itu yang milih Gus Dur kan DPR. Kelompok-kelompok DPR. Jadi bukan pemilihan langsung. Dimaksudkan Gus Dur. Ada kesalahan dikit, kepentingan politik menyatakan dia bersalah, situasi sosial masyarakat aman, jadi dia dimaksudkan ganti Megawati kan? Waktu itu. Oke. Nah, kalau dalam konteks Gibran apa, Bang? Memungkinkan nggak? Nah, begini. Gibran, siapapun orang yang nggak suka sama Gibran, siapapun orang atau kelompok atau golongan yang kemudian merasa Gibran ini nggak cocok jadi Wapres, bisa mengajukan permohonan pemakzulan. Syaratnya satu, harus sesuai dengan kaidah-kaidah undang-undang. Apa itu? Ya, Undang-Undang Dasar 45, bahwasanya seorang Wapres kalau dimasukkan harus pertama melanggar hukum. Tuh. Kedua, tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Wapres. Misalnya sakit atau apa. Yang ketiga, melakukan perbuatan tercela. Korupsi. Korupsi itu kan tercela. Godain cewek juga tercela. Kan begitu kan. Itu paling gampang tuh. Jadi Wapres tiba-tiba, halo sayang. Itu nggak boleh itu. Itu bisa dimaksulkan. Karena apa? Atau gini, dia melakukan suatu perbuatan yang kemudian mengkhianati negara. Pas jadi Wapres, dia kasih tahu tuh bocoran rahasia negara kepada negara lain. Begitu kan? Itu bisa dimaksudkan. Jadi banyak hal yang bisa dipakai sebagai sarana atau alat atau landasan untuk memaksulkan seorang Wapres Gibran. Coba kita bedah, Bang. Dari tiga itu tadi. Ya. Yang pertama, tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai Wapres. Menurut Abang masuk kayak? Kalau melihat apa yang sudah dilakukan. Kalau sekarang, kalau saya pribadi belum melihat ada di mana Gibran membuat suatu kesalahan dari tiga tadi. Tapi kalau pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran orang banyak atau orang sekelompok orang, mungkin melihat nih Gibran nggak mampu, ini kemudian dia kok kesannya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan yang dilihat banyak orang. Tapi itu juga bisa dimasukkan dalam upaya pemaksulan. Makanya kenapa satu kelompok purnawiran TNI, satu kelompok ini kan merasa ini nggak mampu nih, kita masukkan aja. Cuman apakah cukup kuat? Begitu. Jadi siapapun boleh. Kita berdua pun boleh bikin surat ke DPR. Kami mohon supaya Wapres Gibran dimaksulkan. Karena alasannya begini, dia masih muda, kita lebih tua, kita kecewa. Begitu. Bisa kan? Bisa. Begitu. Cuman ada pintu-pintunya di mana seorang Wapres atau seorang presiden dimaksulkan. Gitu. Pintu-pintunya ada. Apa Jadi, itu, Bang? Pintu pertama adalah hukum, koridor hukum, sesuai undang-undang apa tidak. Ya. Pintu pertama adalah hukum. Baru pintu kedua adalah kepentingan politik. Kepentingan politik. Baru pintu ketiga, terakhir adalah persoalan psikologis sosial masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi ada 3 pintu. Kalau 3 pintu ini bisa diterabas, ya bisa terjadi pemaksulan. Oke. Pintu pertama hukum. Ya, Kan mereka mengajukan alasan itu dasar konstitusional yang kuat menurut mereka. Itu pasal 7A 7B undang-undang itu kan tentang impeachment seorang presiden ya, Bang. Pemaksulan. Dan tadi Abang udah sampaikan syaratnya ya ada 3 itu. Iya. Dan menurut Abang belum masuk. Tapi ada 3 pintu ya. Iya, maksudnya di secara hukum itu ada 3 hal kan. Iya. Yang pertama tidak melaksanakan kewajibannya. Itu kan syarat impeachment itu ada 3. Tapi mereka bilang ya Gibran ini anak haram konstitusi berkaitan dengan keputusan MK 90 itu loh, Bang. Ya, artinya landasan-landasan atau syarat-syarat atau alasan-alasan mereka mengajukan pemaksulan sudah ada. Ya. Mereka masukkan secara konstitusi kan lewat DPR. Pintu pertama dibuka.
begitu kan? Sesuai koridor hukum, ada alasannya A, B, C. Tapi sini sekelompok orang mengajukan permohonan pemakzulan. Masuklah ke pintu pertama. Pintu pertama dibuka, pintu hukum. Oke, silakan. Monggo. Ting. Nah, pintu hukum kemudian dianalisa. Apakah sudah masuk apa enggak? Analisa pertama bukan di Mahkamah Konstitusi. Analisa pertama di DPR sebagai pintu kedua. Jadi pintu kedua langsung analisa pintu pertama nih. Kok bisa kebuka nih dia masuk gitu kan. Pintu kedua adalah kepentingan politik. Kepentingan politik ini terkait dengan anggota-anggota DPR yang menjabat, yang punya suara. Dan kelompok-kelompoknya, fraksi-fraksinya kan. Kalau kepentingan politik bilang ini belum dulu deh. Nah, atau ini belum dapat deh, ya sudah selesai sampai di situ. Pintu kepentingan politik nggak terbuka. Jadi mental lagi dia, cuma sampai pintu pertama udah balik lagi. Jadi upaya pemakzulan gagal karena pintu kedua nggak terbuka, yaitu kepentingan politik. Kepentingan politik ini adalah interaksi fraksi-fraksi di DPR, interaksi partai-partai, kelompok-kelompok, pikiran-pikiran, lobby-lobby, termasuk presiden sendiri. Begitu, sebagai yang bertanggung jawab terhadap wapresnya kan. Begitu. Jadi pintu kedua ini, nah kalau pintu kedua ini terbuka, dibukakan, pemakzulan masuk lagi untuk masuk ke digodok di pintu kedua. Oke, sebelum kita ke pintu ketiga, ini kita baru beda dulu yang di kedua ini, Bang. Iya. Pintu kekuatan politik. Ya. Kan tadi hukumnya udah sebagai sebuah permohonan udah memenuhi syarat lah. Ya. Ada alasan hukumnya, landasan hukum. Itu belum tentu, kan belum tentu. Ini kan belum tentu kebuka pintu hukumnya sebenarnya kan, masih memasukkan surat doang. Begitu. Nah, pintu hukum ini kan akan dianalisa. Tapi kalau udah sesuai syarat ini dia melakukan perbuatan tercela atau dia melanggar hukum, oke lah, masuklah di pintu hukumnya. Udah lolos dari pintu hukum kan, ting gitu. Nah, baru kemudian kepentingan politik nih. Ini ada surat masuk nih, kelihatannya benar nih cerita surat ini kan, permohonan pemakzulan karena alasannya benar ini kan. Jadi masuk ke kepentingan politik. Kepentingan politik ini pintunya satu, tapi banyak cabang. Kamarnya banyak. Banyak kamarnya tuh. Partai A, Partai B, Partai C, Partai D, fraksi A, fraksi B, fraksi Komisi A, banyak A. itu. Wah, itu pintunya banyak. Ceklekannya cuma satu nih. Itu ketua DPR yang punya tuh kan. Tapi ini dia rapat dulu tuh di pintu itu tuh, baru kayaknya belum masuk ini unsur-unsur pemakzulannya nih ya. Walaupun secara konstitusi bisa dimasukkan sebagai pemakzulan tapi belum masuk ini. Akhirnya apa? Mental dia. Tapi kalau pintu kedua ini kemudian mengaminkan, ya karena kepentingan politik setuju, pintu dibuka. Kadang-kadang nggak pakai hukum juga bisa tuh, nggak pakai pikiran juga bisa tuh pintu kedua dibuka. Tiba-tiba sebel aja semua tuh sepakat bisik-bisik, aduh kita maksulin aja lah supaya emang kita nggak suka sama orang ini kan begitu kan. Kebukalah pintu kedua, ting, bisa masuk. Atau pintu kedua dengan analisa yang tajam, rapat macam-macam, oke sudah kita sepakat nih, kita buka pintu kedua karena memang bisa dimaksulkan. Masuklah dengan alasan apapun juga kan, masuklah pintu kedua dibuka, ting. Nah pintu kedua dibuka. Tentunya kan pengesahannya kan di MPR. Tinggal bikin surat persetujuan MPR. Tapi sebelum pintu MPR jalan, ini harus dilihat situasi psikologis masyarakat. Pintu ketiga. Kalau ini diokekan oleh DPR untuk diajukan usulan pemakzulan di pintu kedua. Tapi kalau kemudian masyarakat bergejolak, nah ini pintu kedua nih buka lagi, tutup lagi ini. Kenapa? Masyarakat mulai bergejolak nih. Terjadi demo-demo, pemberontakan, orang yang setia sama wapres ini kemudian ribut, bakar-bakaran kan bisa jadi tuh pintu kedua tutup lagi. Gagal kan? Tapi kalau situasi psikologis masyarakat aman-aman saja, kelihatannya aman ini. Ya udah, kita coba ajukan ke MPR. Ada nggak gejolak? Nah, gejolak sosial masyarakat itu adalah psikologis masyarakat tadi sendiri. Psikologis masyarakat dan kejiwaan. Masuk kepada nanti perilakunya seperti apa? Apakah kemudian cuma demo doang? Apakah kemudian melakukan huru-hara atau kemudian melakukan keributan kan gitu. Kenapa? Karena di pintu kepentingan di pintu psikologis masyarakat ini itulah mereka yang memilih. Mereka adalah pihak-pihak yang memilih Gibran dan presiden kan. Karena presiden sistem pemilihan kita udah berbeda. Langsung. Karena kan itu kan harus dihargain juga. Mereka memilih kok dikhianati. Apakah pengkhianatan terhadap pemilihan ini kemudian menimbulkan huru-hara atau apa kan begitu? Kan itu salah satu pertimbangan juga di pintu ketiga itu kan. Tapi kalau pintu ketiga juga kemudian adem ayem, kemudian perilakunya juga nyaman, aman, nggak ada persoalan, ya sudah bisa terjadi pemakzulan. Cuman yang paling penting dari ketiga pintu ini adalah pintunya kepentingan politik. Tanpa
pintu kepentingan politik, nggak akan pernah ada pemakzulan. Walaupun hukumnya udah jalan tuh. Kalau kepentingan politik bilang, enggak kok nggak bikin masalah, enggak kok nggak begitu berpersoalan, nah gitu kan. Nah, cuman kalau hukumnya kuat sekali, misalnya Gibran misalnya, ternyata dia jadi wapres, dia melakukan tindak pidana yang diancam hukumannya berat. Misalnya dia narkoba, ketahuan. Misalnya dia ngebunuh orang, ketahuan. Ya kan, mau nggak mau pintu ini hukumnya kuat banget. Dia menabrak kepentingan politik. Pintu kepentingan politik mau nggak mau ya, karena sudah kuat, sudah dibuka aja. Gitu. Nah, sekarang ini yang terjadi kan tidak itu. Permohonan pemakzulan itu hanya dalam posisi dugaan-dugaan, alasan-alasan yang sifatnya adalah pikiran-pikiran dari para purnawirawan kan, karena demi kepentingan bangsa dan negara, demi supaya pembangunan berjalan, demi supaya ada kewibawaan, ini dirasa tidak mampu, karena itu doang. Apakah itu bisa masuk dalam kepentingan politik? Rasanya kepentingan politik, pintu kepentingan politik belum bisa buka itu, karena di situ masih banyak kompromi-kompromi kan, kompromi-kompromi antara cabang-cabang dari pintu tadi kan, gitu. Coba saya mau dengar pendapat abang kan, dari pintu hukum tadi itu ada satu hal yang sering dibahas tuh tentang yang tadi saya sempat singgung, soal keputusan MK 90 itu bang. Kan itu yang katanya Gibran itu lahir dari produk hukum yang cacat, maka ada istilah Gibran anak haram konstitusi lah segala macam. Kalau sebagai praktisi hukum gimana bang melihat itu bang? Itu memang cacat dan tertanggulangi ya. Memang itu hukumnya kita boleh bilang pikiran kita, pikiran banyak orang itu cacat. Tapi kemudian memang hukum ya begitu. Kadang dia mencangkok ya. Ada korupsi hukum namanya. Itu termasuk korupsi hukum. Cuman bagaimana kemudian memproses ini? Kalau kemudian para kepentingan politik yang awal-awal tetap mendukung hanya untuk supaya presidennya terpilih kan waktu itu begitu. Jadi sifatnya konstitusi yang tercederai, tapi kemudian menciptakan suatu kekuasaan baru. Kalau ini kemudian dibedah di awal, kemudian dibilang cacat, ini akan merembet kepada presiden. Berarti pada waktu pemilihan pun presidennya bisa dianggap nggak sah. Oh, itu yang kita bilang sepaket tadi di situ. Iya, itu sepaketnya. Makanya Jokowi bilang, ini sepaket, Bos. Kenapa? Ya, ini kalau ini di otak-atik yang konstitusinya, yang kemarin cederanya, ya itu juga jadi nggak konstitusi kan? Begitu. Makanya presiden pun menjadi tidak sah, menjadi unlegitimated. Begitu. Kenapa? Karena ini satu paket pas pemilihan. Makanya Jokowi bagus dia punya strategi kan, ya kacau nih strategi ini memang benar-benar ini kan, namanya mencoba mencederai konstitusi kan, tapi itu strateginya seorang Jokowi kan. Kita lihat kalau kita pakai pola pikir Jokowi ya bagus-bagus aja dia menyelamatkan anaknya kan, tapi kalau kita ya ente nggak gentle nih, ente bikin cedera konstitusi kan. Tapi kalau ini diteruskan, mulai dari situnya anak-anak konstitusi, presiden juga akan cacat karena mereka satu paket dalam pemilihan. Waktu pemilihan. Iya, makanya presiden juga udah jangan bahas yang itulah kan begitu. Pasti begitu kan? Kita juga paham ini. Ya, kalau kita sih bahas aja. Tapi kalau bahas kan presiden kemudian menjadi nggak legal juga kan nanti negara hancur juga, nggak ada pimpinan kan? Apa Bang Vincent mau jadi pimpinan, jadi presiden kan nggak mungkin juga sekarang ini kan kita nggak belum lah bang, belum kan? Mungkin 5 tahun lagi bisa. Ya, kita mana tahu kan? Berarti kalau kelompok purnawirawan TNI itu mengatakan bahwa kami cinta Prabowo, tapi itu alasan untuk pemakzulan Gibran? Ya kontradiktor. Kontradiktor. Saya cinta Yani, tapi sama mamanya saya benci. Kan kontradiktor kan? Ya, padahal kalau untuk mendapatkan cintanya Yani kan harus restu dari mamanya. Tapi begitu contohnya begitu sederhana begitu. Jadi ya makanya saya bilang ini secara hukum boleh dimasukkan upaya-upaya pemakzulan dengan alasan-alasannya. Tapi di pintu pertama ini ada kocokannya juga. Yes or no gitu. Udah sesuai belum hukumnya? Udah bersalah belum dia? Udah dianggap nggak mampu belum? Kan harus ada tim penilainya. Tim penilai itu berada di wilayah DPR juga, di wilayah pintu kedua. Pintu kedua belum buka pintu kedua, tapi dia udah mulai menilai pintu pertama. Begitu. Dan di sini ada bermain juga, Mahkamah Konstitusi juga ikut bermain sebagai penjaga-penjaga pintunya kan. Kalau Mahkamah Konstitusi bilang, ya sah, bisa dibuka pintu kedua pertamanya, masuk ke pintu kedua.
Pintu kedua juga konsultasi, kadang-kadang konsultasi juga sama Mahkamah Konstitusi. Ini bahasa sederhana ya. Bisa dibuka? Bisa. Masyarakat kepentingan sosial gimana? Tapi kan yang paling dominan pintu kedua nih. Iya. Pintu kedua udah kebuka, terjadi pemaksulan. Huru-hara persoalan lain, demonstrasi persoalan lain. Kepentingan sosial masyarakat bodo amat. Tapi itu hati-hati. Kalau masyarakat kemudian nggak puas dominan, terjadi kerusuhan, negara malah nggak jalan. Iya. Mulai lagi dari nol. Mulai dari nol. Makanya siapapun boleh-boleh saja mengajukan permohonan pemaksulan terhadap presiden maupun wapres, baik secara bersama-sama maupun sendirian. Saya pun bisa, saya meminta pemaksulan wapres karena alasannya A, B, C, D. Saya ajukan DPR, boleh. Diterima sebagai suatu usulan yang prosedural. Tapi kalau saya bikin permohonan pemaksulan wapres, saya ajukan ke presiden, ya nggak tempatnya. Namanya belum hukumnya di situ, salah pintu. Iya. Gitu. Jeruk makan jeruk di sana ya, karena masih sejak eksekutif yang Ya, sama. maksudnya buah apel dekat sama buah pepaya kan. Buah pepaya makan buah apel kan begitu. Oke Bang, jadi kalau di pintu pertama soal hukum tuh menurut Abang landasan mereka kuat gak? Bukan soal pasalnya doang ya, tapi kan pasal itu kan harus dikaitkan dengan realita faktual dan fakta-fakta ya. Menurut Abang secara hukum ini sekarang apa yang yang mereka ajukan? Kan kita belum tahu nih. ya kan Materi apa yang mereka ajukan? Alasan apa? Kan kita belum tahu. Siapa tahu sebenarnya mereka punya alasan yang kuat, tapi kita belum tahu nih. Kita nggak tahu alasannya apa. Oke, alasan mereka itu kan salah satunya tadi undang-undang tentang impeachment itu, tentang yang pasal 7A 7B. Oh, itu kan koridornya. Ya. Koridornya kan. Ya, terus soal ada syarat-syarat melengsarkan presiden atau wakil presiden Itu kan prosedurnya juga. Ya. Koridornya juga itu. Oke. Bukan alasan itu. Itu tata caranya. Alasannya itu begini. Saya ingin memaksulkan wapres karena wapres ini ketahuan dia menghina seorang wanita. Oke. Salah satu alasannya. Kemudian, saya ketahuan, saya mau meminta pemaksulan wapres karena dia korupsi. Oke. Alasannya kuat. Siap. Dia karena ternyata membunuh orang. Ya. Atau dia ternyata Perbuatan tercela. atau ternyata dia berkhianat terhadap negara. Kenapa? Dia membocorkan rahasia negara ke pemerintahan asing. Kan gitu. Itu alasannya. Alasan. Nah, kalau yang tadi itu adalah prosedur dan koridor. Oke, nah pintu ini kan ada lorongnya nih. Siap. Nah, itu tadi yang disebut tadi itu adalah lorongnya. Ya. Nah, dari alasan itu menurut Abang masuk nggak untuk melihat fakta yang Ya sekarang? kan, jangan sampai lorong dibilang alasan, jangan sampai koridor dibilang alasan. Alasannya alasan. Sekarang alasannya apa? Alasannya apakah Gibran melakukan perbuatan tercela? Yang menurut mereka fufu fafa itu salah satunya. Nah, itu harus kemudian dibuktikan. Harus dibawa tuh dokumen-dokumen fufu-fapanya. Terus kemudian harus ada korbannya. Korbannya siapa nih? Namanya zaman dulu, zaman perang politik kan orang saling menghina. Wajar. Hinanya kejam. Tapi kalau kemudian yang dihina merasa nggak terhina, malah merangkul, ya kan berarti kan belum ketemu. Nah, ini harus dibuktikan dan ini harus dirasakan oleh si yang merasa terhina. Walaupun dia nggak membuat suatu ini hukum, tapi dia bilang saya kecewa, saya sedih. Dengan menyatakan itu aja nanti kan dampaknya kan ke kepentingan politik. Oke. Berarti secara alasan kalau kita kaitkan dengan fakta pemerintahan yang sekarang belum cukup kuat untuk belum melakukan cukup kuat karena kepentingan politik ini kan mayoritas kepentingan politik ini 2/3 ini. 2/3 kali. Iya kan? Itu kan ada bosnya. Bosnya partai yang ini berkuasa kan. Iya. Siapa ketua partainya kan presiden sendiri sebagai bos partainya. Nah, itu kita masuk pintu kedua ini. Udah susah di sini. Tergantung pintu kedua lah itu. Tapi kan orang membaca kok si Pak Prabowo diam aja. Beda ketika dia bersikap terhadap isu ijazah palsu Jokowi. Betul, ya kan? makanya tergantung. Jangan cubit Jokowi gitu. Ya, makanya. Tapi kalau yang ini diam kesannya aja. kayak diam aja. Jadi ya makanya kita lihat kepentingan politiknya bagaimana itu. Pintu kedua bagaimana tuh arahnya. Kan kita belum tahu kepentingan bagaimana. Ya kan? Apakah yes or no kan? Ya. Kalau itu udah kebuka aja terjadi pemaksulan. Kan kepentingan pintu kedua ini kan ada kepentingan politik. Ada pimpinannya juga. Ada yang bagian buka pintunya. Kalau mereka udah sepakat, bosnya udah bilang udah buka aja deh. Walaupun nggak salah juga kalau disuruh buka, jadi selesai aja.
Tinggal masalah yang merasa terjolimi kan lapor ke MK. Oh saya sebenarnya wapres terpilih, tiba-tiba saya kemudian diputuskan, dimasulkan tanpa alasan jelas, kan bisa dia melakukan gugatan. Oke. Gugatan curahan hati. Nah, kita lihat fakta-fakta yang terjadi di panggung politik, Iya. Bang. Ya kan, Prabowo katanya sekarang intens bertemu Megawati. Iya. Baik langsung maupun melalui perwakilannya. Iya. Misalnya waktu itu ada pertemuan Pak Sufmi Dasko dengan petinggi PDIP Prabowo lah. bertemu Megawati. Bertemu Megawati di Makan nasi goreng Hari pasti itu. Pancasila. Nasi goreng siapa? Megawati. Iya. Kita aja belum pernah ngerasain tuh makan nasi goreng Megawati. Susah banget tuh makan makanan nasi Tadi goreng enakan Megawati. nasi goreng di tempat Bang inilah, Bang Oh Deo iya. lah. Kalau di kita kan nasi goreng warungan, Ya. nasi goreng gerobakan itu juga enak itu. Ya. Kadang keasinan, kadang kepahitan. Nah, kalau lihat itu Bang, Ya. pertemuan antara tokoh-tokoh politik itu segala macam. Wajar, setiap partai itu bertemu wajar. Partai melakukan konformitas dengan partai A, melakukan persekutuan dengan partai B. Nah, karena ini kan dasarnya kan kepentingan. Pintu kedua itu kepentingan aja itu kuncinya. Begitu. Jadi ketemu sama si ini, kalau kepentingan sama jalan, kepentingan sama. Tapi kalau kepentingan beda, paling berteman doang tuh, tapi beda kepentingannya. Tapi biasanya kalau orang berusaha bertemu itu pengen punya sama kepentingan. Oke, tapi kan selama ini orang melihat politik kita itu tegangan antara Jokowi, Prabowo dan Megawati, Bang. Ya kan kita melihatnya begitu. Kalau sekarang sebenarnya Prabowo sebenarnya gini, memang figur-figur ini menentukan partai kan. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya Jokowi partainya apa ini? belum punya. Nah kan berarti nggak punya posisi untuk kemudian melakukan langkah-langkah konformitas kepentingan politik, karena nggak punya sandaran politik kan, nggak punya bargaining politik kan. Kalau SBY punya, Surya Paloh punya, walaupun kecil, walaupun besar, tapi kan punya. Itu kan kepentingan politik. Tapi kalau seorang Jokowi belum punya. Tapi kalau masa lalu dia punya persekutuan-persekutuannya mungkin ada. Tapi kan bukan partai, bukan yang terdaftar di DPR kan. Gitu. Tapi pengaruhnya kan masih lumayan. Katanya ada beberapa menteri yang emang itu kan di proksinya eksekutif, Jokowi. bukan di kepentingan politik. Oke. Ini kan kepentingan politik kan kuncinya pintunya di DPR tadi. DPR itu ya? pintunya kan di situ, nggak ada di eksekutif tuh pintunya tuh. Kalau menteri penghentiannya adanya pintunya ada di pemerintahan. Di eksekutif kan. Ya. Oke, berarti apa ujungnya ini Bang? Ya. Pemakzulan atau yang katanya orang bilang New Balance. Sementara New Balance kayak merek sepatu. ya kita melihatnya pintu kepentingan politik belum terbuka. Masih banyak silaturahmi di situ gitu. Jadi belum terbuka. Jadi kita anggap ini masih belum waktunya ini. Tapi bukan berarti nggak bakal terjadi. Berkemungkinan bisa terjadi. Ya, politik itu beda ya kalkulasi waktunya. Ya. Kadang cepat, kadang lambat gitu. Kadang malah memang sampai selesai udahlah tetap aja jadi wapres. Nanti pas 5 tahun lagi. Tapi kalau sewaktu-waktu misalnya presiden berhalangan tetap, ini baru ini. Pintu kedua ini gonjang-ganjing, kudak, buka tidak kan begitu kan. Apalagi kan hukum tata negara Indonesia bilang kalau presiden berhalangan tetap, wapres lah menjadi pejabatnya sebagai presiden kan. Baik itu kan, Gibran apa punya partai sebagai, nggak punya. Terus pasti apa? Ya pasti kepentingan politiknya gonjang-ganjing. Bisa jadi ada pemaksulan lagi, bisa jadi ada pemilihan umum baru. Ini yang genting malah di situnya. Ketika presiden ternyata mengalami keadaan berhalangan tetap. Begitu. Oke. Ini pasti rentan sekali. Rentan terjadi perebutan kekuasaan. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Tapi rentan. Karena seorang Gibran tidak punya pasukan di wilayah kepentingan politik. Betul ya. PSI bukannya. PSI kan nggak punya ini di DPR. Diusung Golkar loh Bang, Gibran. Siapa? Gibran. Ya kita mana tahu, Golkar kan bisa ke kiri, ke kanan, ke tengah, ke belakang. Faksinya banyak. Faksinya banyak. Gitu. Ini politik ini udah mulai tingkat tinggi ini, bicaranya udah mulai ngaco nih. Takutnya Golkar kamu sama kita. Oke, jadi menurut Abang ini usulan pemakzulan ini ribut-ribut doangkah kata Pak Jimli Asidiki ya, katanya ya ini ekspresi ribut-ribut aja, realisasinya bakal sulit atau betul. apa? Kalau menurut Abang gimana? Mungkin Pak Jimli Asidiki sama juga teori-teori politik hukumnya dengan saya.
ini pasti pintu kedua berat gitu. Berat pintu kedua nih gitu kata Jimmy kan. Kita juga bilang begitu, masih berat. Kenapa? Karena realitas dari pintu kedua ini masih berat untuk membuka pemakzulan. Ya, berarti menurut Abang kohesi politiknya Kim ini masih kuat. Sementara di luar banyak yang bilang udah. Iya, nanti gejalanya akan kelihatan. Pintu ini udah mulai keredek gitu kan kelihatan nanti. Tapi nanti belum sekarang masih adem aja gitu. Masih adem sekarang ini kan. Pintunya masih kenceng banget dibuka nggak bisa. Tapi kalau udah kretek gitu. Atau mungkin gini Bang. Jadi mereka yang partai-partai yang ada di Kim itu menunggu juga. Jangan cepat bergerak, jangan-jangan ini jebakan Prabowo misalnya. Begitu bergerak, ini nih orangnya gitu. Atau gimana? Ternyata mau buka pintu ya. Kan begitu kan, tiba-tiba presiden marah nih. Ini kenapa buka pintu nih? Aneh juga jaga. Nah, begitu udah gua ganti nih set. Nah, ganti PDIP masuk. Kalau itu terjadi kita mana tahu. Jadi muncullah itu tadi keseimbangan baru itu. Ya, itu keseimbangan dalam ilmu politik namanya political equilibrium. Susah itu emang itu bahasa susah. Latin itu kan. Satu Inggris, satu Latin. Equilibrium. Tapi udah Inggris juga itu. Ya. Oke. Jadi apa yang kita mau sampaikan di akhir obrolan ini? Begini, pemakzulan boleh-boleh saja diajukan. Baik oleh Purnaweran TNI, baik oleh saya pun bisa sendirian mengajukan surat. Persoalannya itu ditanggapi nggak di pintu pertama, ditanggapi nggak di pintu kedua, ditanggapi nggak di pintu ketiga. Ada 3 pintu. Pintu pertama adalah pintu hukum, pintu kedua adalah pintu kepentingan politik, pintu ketiga adalah kondisi psikologis sosial masyarakat yang bisa menciptakan perilaku. 3 itu saja. Kalau 3 itu ini bisa kemudian rumusan ini bisa dilewati dengan baik, terjadilah pemakzulan. Tapi kalau ini nggak bisa, ya cuma sekedar ribut-ribut di pintu pertama. Bukain dong, dok. Mungkin nggak ada yang bukain juga, nggak ada yang berani. Apa karena ini Bang, usulan ini lebih kepada kemarahan pribadi yang menggunakan landasan hukum koridor-koridor yang tadi Abang bilang. Ya, jadi tidak sepenuhnya objektif. Setiap perilaku manusia, setiap sikap tindak manusia. Setiap perilaku manusia, setiap sikap tindak manusia, setiap keberadaan manusia selalu ada manusia lain yang suka dan ada juga yang nggak suka. Inilah disebut sebagai kelompok persekutuan hubungan-hubungan sosial antar individu. Jadi selalu ada yang suka nggak suka. Nah, ini di wilayah yang nggak suka. Banyak, belum tentu banyak. Sedikit, belum tentu sedikit. Relatif. Jadi ini kehendak pribadi yang berusaha dilegitimasi lewat undang-undang atau apa? Betul, berusaha lewat koridor yang ada kan. Tapi bagus dia jalannya lewat koridor kan. Kita juga kalau mau mengajukan permohonan pemakzulan seorang wapres kan kita jangan salah juga ngajukan ke presiden. Ya, salah kamar kan, salah pintu kan. Kita ajukanlah ke DPR. Persoalan itu ditanggapi atau tidak itu urusan lain. Pintunya kan ada 3 kan, begitu. Tapi kalau kita jagoan, kita bisa pengaruhin pintu pertama, pintu kedua juga kita pengaruhin dengan pikiran kita, pintu ketiga juga bisa, jadilah itu pemakzulan. Tapi kan seorang manusia kan nggak sanggup bikin itu kan, harus kelompok. Ini juga kan begitu upayanya. Makanya pintunya masih terlalu kuat lah. Siap. Jadi untuk sementara kita katakan usulan pemakzulan ini ribut-ribut saja gitu. Seperti kata Pak Jimli. Ya kalau kata Pak Jimmy ya kalau saya sih nggak ada itu ribut-ribut, nggak bunyi. Nggak ribut juga. Iya nggak ribut juga. Bukan kan nggak bunyi, itu segelintir orang aja. Okay. Gitu. Baik, jadi pemirsa sementara kita tenang-tenang aja dulu sambil menunggu pintu kedua ya Bang ya. Iya pintu kepentingan pertama. Politik apa yang akan bertarung di Senayan, kepentingan mana yang akan keluar, itulah hasil dari usulan pemakzulan ini. Kurang lebih begitu. Betul. Ya. Kalau gejolak sosial itu bisa di manage bahkan lewat tindakan represif sekalipun. Bisa. Pintu ketiga masih gampang. Pintu pertama gampang. Yang susah pintu kedua ini. Okay. Kalau pintu kedua jebol baru tuh udah airnya ngalir deras. Siap. Terima kasih Bang Deo sudah datang ke studio kita. Puas gak Bang? Biasa aja ini. Hidup ini biasa-biasa aja. Yang penting kita santai. Siap. Terima kasih Bang. Terima kasih. Pemirsa, demikian obrolan kita dengan Bang Deo. Bang Deo ini saya tertarik untuk diskusi dengan beliau karena banyak ilmunya. Filsafat masuk, psikologi masuk, hukum apalagi. Emang itu
Itu ininya dia. Kalau filsafat dan lain-lain itu dia cuma mau nyari apa? Biar ada aksesoris gitu katanya. Kalau kalau ngobrol di publik ya Bang ya. Iya. Oke, Kalau terima kasih. psikologi masuk karena kita belajar 6 tahun ilmu jiwa kan di kampus. Sebagai mahasiswa dan lulus. Bisa ngebaca orang berarti Bang ya. Bukan ngebaca ya, bisa memikirkan orang lain secara baik. Oke, terima kasih pemirsa. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Oke. Siap. Makasih Bang. Sama-sama.